Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari baru, semangat baru. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi fisika kelas 11, yaitu mengenai suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu 3.5 dan 4.5. Pernahkah teman-teman merasakan bagaimana perbedaan keadaan suhu pada saat pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari? Teman-teman merasakan nggak apakah sama keadaan suhunya pada saat keempat keadaan tersebut? Ya, tentu saja berbeda. Kemudian, pada saat pandemi seperti ini, kita seringkali menggunakan alat pengecek suhu, seperti saat kita berpergian ke instansi pemerintah, tempat ibadah, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Dari tadi kita sudah berbicara tentang suhu. Sebenarnya apa sih suhu itu? Dalam ilmu fisika, suhu adalah besaran yang menyatakan ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Termometer adalah alat pengukur suhu. Termometer berasal dari bahasa Yunani thermos yang artinya panas dan meter yang berarti pengukur. Jadi, termometer dapat diartikan menjadi alat pengukur panas. Pada pembuatan termometer, terlebih dahulu ditetapkan titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap tersebut diukur pada tekanan 1 atm. Di antara titik tetap atas dan titik tetap bawah terdapat skala suhu. Penetapan titik tetap bawah adalah suhu ketika es melebur. Penetapan titik atas adalah suhu saat air mendidih. Titik tetap termometer berbeda dengan termometer lainnya yang bisa mencapai minus hingga. Titik terbawah termometer Kelvin adalah angka 0. Titik ini disebut suhu mutlak, yaitu suhu terkecil yang dimiliki benda ketika energi total partikel benda tersebut 0. Perbandingan skala termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin adalah 5, 9, 4, dan 5. Untuk mengkonversikan skala termometer bisa menggunakan rumus, yaitu skala yang dicari sama dengan perbandingan yang dicari dibagi perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Atau bisa dilihat pada slide selanjutnya. Konversi skala termometer. Di sini saya sudah membuat tabel yang menampilkan konversi skala termometer dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Selain beberapa termometer tadi, kita juga bisa menentukan sendiri skala suatu termometer. Skala termometer yang kita buat dapat kita konversikan ke skala termometer yang lain. Syaratnya, saat menentukan titik kedua termometer, harus dalam keadaan yang sama. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat dua termometer yang tidak diketahui apakah termasuk termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, atau lainnya. Pertama-tama kita lihat terlebih dahulu berapa nilai titik bukunya dan titik didihnya. Kemudian kita simbolkan, misalkan di sini titik bukunya adalah si X0. Pada termometer X itu X0 titik bukunya, dan titik D-nya adalah XT. Dan pada termometer Y, titik bukunya adalah Y0 dan titik didihnya adalah YT. Kemudian dirumuskan sebagai berikut. X yaitu termometer yang ditanya, yang dicantumkan pada skala, dikurangi X0
atau titik bukunya dibagi xt dikurangi x0 sama dengan y, ini termometer y pada skala y dikurangi y0 dibagi yt dikurangi y0. Nah, di sini ada contoh soal. Misal diketahui x0-nya itu minus 10 derajat x dan xt-nya itu 110 derajat x. Kemudian diketahui lagi itu nilai TC-nya atau termometer Celcius. Jadi misalkan si Y-nya ini termometer Celcius diketahui, yaitu 40 derajat Celcius. Dengan kita tahu bahwa termometer Celcius itu memiliki titik didihnya itu 100 derajat, sedangkan titik bukunya adalah 0 derajat. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai pada termometer X-nya. Nah, jawab. Nah, tadi kan kita udah di sini masih ada kelihatan rumus ya, yaitu X dikurangi X0 sama dengan XT dikurangi X0 sama dengan Y dikurangi Y0 dibagi YT dikurang Y0. Kita tahu yang ditanyakan nilai TX. Nah, TX-nya itu kan si X ya. Kita simbolkannya tetap sama, yaitu X dikurangi X0-nya itu minus 10 dibagi 110 XT-nya dikurangin minus 10 X0-nya sama dengan 40 dikurangi 0 atau Y dikurangi Y0 kan tadi, kemudian dibagi 100 dikurangi 0 karena 0, Y0-nya itu 0 ya, jadi ini 0. Kemudian tinggal dihitung, didapatkan karena ini pengurangan minus ketemu kurang jadi positif, X plus 10 dibagi 120 sama dengan 40 dibagi 100. Yang 120 pindah ruas jadi perkalian ke atas, 40 dikali 120 dibagi 100 dapatkan X sama dengan 48 dikurangi 10 plus 10 nya pindah ruas ke kanan. Nah, kemudian didapatkan nilai X nya itu 38 derajat X. Jadi nilai X nya, TX nya yaitu adalah 38 derajat X. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang pemuaian. Pemuaian sangat erat hubungannya dengan suhu, di mana terjadinya pemuaian disebabkan oleh kenaikan suhu. Pemuaian dapat diartikan sebagai perubahan ukuran suatu benda, bisa berupa bertambah panjang, luas, atau volume. Pemuaian dapat terjadi pada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian gas. Pemuaian zat padat dapat terjadi muai panjang, muai luas, dan muai volume. Kemudian, pemuaian zat cair. Pada pemuaian zat cair hanya mengalami pemuaian volume. Dan begitu juga pada pemuaian gas. Pada pemuaian gas juga hanya mengalami muai volume. Besarnya koefisien muai untuk semua jenis gas adalah sama, yaitu gamma sama dengan 1/273 derajat Celcius. Nah, balon udara itu merupakan salah satu contoh pemanfaatan dari prinsip pemuaian gas. Persamaan pemuaian gas. Persamaan pemuaian gas ada 3 macam, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermik. Kemudian ada pemuaian gas pada volume tetap atau isohorik. Dan terakhir itu ada pemuaian gas pada tekanan tetap atau disebut juga isobarik. Oke, itu saja pembelajaran singkat yang kita bahas kali ini. Bila masih ada pertanyaan atau ada penjelasan yang kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Segitu saja video pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.